Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Gubuk Selatan 4, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Gubuk Selatan 4, Ibu Sutinun SPD, serta rekan-rekan Dewan Guru SD Negeri Gubuk Selatan 4 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya lah maka pada siang hari ini kita dapat bermuajah berkumpul dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif di modul 14 calon guru penggerak angkatan 9. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan Kepala SD Negeri Gubuk Selatan 4. Acara yang kedua paparan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 9. Acara yang terakhir penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama. Sebelum memasuki sambutan kepala sekolah, mari kita buka dulu acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri Gubuk Selatan 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Wahyuni SPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ta'ala ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Sutinun SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu saya pribadi sangat bersyukur bahwa di SD
kita ini ada calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya sudah selesai pendidikannya. Ini menyusul Bu Suti. Dengan adanya guru penggerak di satuan pendidikan kami, semoga Bu Sutinem bisa memotivasi teman-teman supaya bisa meniru ilmunya untuk diterapkan di kelas masing-masing. Dengan adanya guru penggerak, mudah-mudahan di SD kita ini akan menjadi lebih maju, akan menghasilkan lulusan yang baik dan meningkat hasil prestasi belajarnya. Untuk itu saya harap semua dengan adanya teman kita yang sudah bisa menjadi guru penggerak, untuk yang lain semoga bisa menyusul seperti Bu Sutinem. Alhamdulillah, dengan adanya banyak ilmu yang kita dapat dari guru penggerak, bisa untuk meningkatkan di satuan pendidikan khususnya di SD Perupuk Selatan 4. Untuk itu saya kira hanya itu pesan saya kepada Bu Sutinem. Semangat, terus semangat, jangan sampai mundur sampai selesai pendidikan di guru penggerak sampai lulus. Tetap semangat supaya bisa mengamalkan ilmu-ilmunya di sekolah khusus. Begitu, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu paparan diseminasi budaya positif modul 1/4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Sutinem SPD. Kepadanya kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu Kepala Sekolah SDN Perupuk Selatan 4, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri. Pertama, marilah kita tanggalkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberi rahmat hidayah inayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1/4 oleh calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1/4 oleh Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, di sini teman-teman yang menemani saya yaitu Bapak Muhammad Yusri sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Iqbal sebagai pengajar praktek. Untuk pertanyaan tematik, menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga,
Kami berusaha menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sutino, bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju dengan apa yang tertera yang disampaikan oleh Ibu Sutino, karena di era masa pembelajaran yang baru saat ini, kita sebagai guru tidak boleh memberi hukuman fisik kepada anak. Jadi ketiga-tiganya ini menurut saya pribadi sudah sesuai dengan apa yang kami laksanakan selama ini. Demikian pernyataan saya. Waktu kami sampaikan kembali. Kasih pada Bu Nasir. Adakah Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan dari pertanyaan tematik hukuman? Monggo dipersilakan. Monggo Bu Santi. Kadang-kadang bisa, tapi lebih sering tidak bisanya. Saya contohkan pada anak saya sendiri di rumah. Saya sering kasih hukuman, tapi ya kayak gitu lagi, Misalnya hukumannya nggak ibu kasih uang jajan atau bagaimana, kamu kayak gitu lagi saya kasih hukuman, tapi besoknya kayak gitu lagi, begitu. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. kadang itu benar ada benarnya. Ya, tapi juga sering tidaknya. Karena apa? Kok kayaknya mengecilkan kayak kita jatuhnya jadi kayak membanding-bandingkan antara yang pintar dengan yang tidak pintar. menurut saya kalau kita kasih penghargaan itu kan kayak di depan anak-anak yang lain, kok kayaknya yang bodoh bagus saya gimana gitu, kok jadi kayak kesannya membeda-bedakan gitu antara yang sudah pintar dan yang belum pintar gitu. Jadi saya dalam beberapa hal tidak setuju begitu Ibu. Terima kasih. Kasih pada Bu Santi. Untuk pertanyaan dari ini kita akan tahu jawabannya setelah nanti kita kupas apa itu hukuman atau itu pemberian motivasi. Itu nanti kita dapatkan materi dari budaya positif. Pengertian daripada budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan tanggung jawab. Ini arti daripada budaya positif. Dari konsep dasar modul 1.4 ini tentang budaya positif itu kita akan pelajari 5 bab. Untuk yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Pekerjaan rumah kita dari kelima modul ini nanti kita itu pekerjaannya menunjukkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 terdiri dari 6. Ada yang apa itu profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal, berkepentingan, ya. Kedua, berkepentingan berkepentingan global,
gotong royong, mandiri. Kenalan kritis. Oke, itu tugas kita. Dan untuk pengingatnya, pembelajaran berpihak pada murid. Itu pembelajaran kita belajar itu berpihaknya pada murid. Yang kedua, pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, materi yang pertama, perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat yang sama agar guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat dengan sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dengan metode berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model pemikiran yang memang menang. Ini adalah paradigma perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru itu mengontrol murid adalah benar atau salah nanti ada. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah tabel paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini adalah perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Kita dapat melihat kata-kata kita mencoba mengubah agar orang yang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Padahal untuk teori kontrol sendiri kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang di dunia lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu melakukan sesuatu pasti ada. Tidak serta-merta anak suka musik terkenyang, anak nangis itu pasti mempunyai tujuan dan mempunyai alasan tersendiri. Ini adalah beberapa contoh stimulasi respon atau teori kontrol. Selanjutnya, yang kedua, disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Disiplin positif sendiri di sini diartikan anak mempunyai kesadaran dari dalam diri, jadi tidak paksaan ataupun aturan mengikuti aturan. Dia sadar dari dalam diri sendiri sehingga terciptalah disiplin positif. Itu tujuan nanti. Ini adalah tabel dari teori kontrol atau teori pilihan. Di sini memuat tentang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Ini makna daripada kata disiplin. Yang selanjutnya, perilaku memiliki tujuan. Ada motivasi internal, eksternal, nilai-nilai kebajikan, model berpikir menang atau kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang akan menjadikan 5 posisi kontrol sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman-teman manajer. Nanti di 5 posisi kontrol ini ditempatkan pada seorang pendidik. Pendidik itu dapat memposisikan posisi kontrolnya di mana, di bagian mana. Nanti kita pelajari di sini. Yang selanjutnya, realita kebutuhan
berbeda dengan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini maksudnya kelima kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Nanti kita kupas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Manusia untuk hidup itu mempunyai kebutuhan dasar di Bapak Ibu. Arti daripada kebutuhan dasar yaitu seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Bapak Ibu sudah tahu? Kebutuhan bertahan hidup manusia. Ya, makan minum itu adalah contoh kebutuhan dasar hidup. Selanjutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Betul, murid ingin diterima dan dihargai. Anak-anak itu kalau ada yang mempunyai perilaku yang menyimpang itu kemungkinan karena anak itu mencari perhatian atau butuh kasih sayang. Jadi insya Allah kalau anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang, kalau kita rangkul insya Allah tidak akan menjerumus ke arah yang lebih negatif seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan kemampuan atas kemampuannya. Jadi anak-anak yang bisa mengerjakan atau yang bisa apa itu kita beri apresiasi sehingga anak merasa dihargai, merasa bangga bahwa saya itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Anak diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya. Contoh kecilnya saja kalau kita di kelas, pemilihan ketua kelas itu adalah pemilihan dari anak-anak. Itu belajar demokrasi, memberikan kebebasan anak memilih siapa ketua yang mau dipilih dalam kelasnya seperti itu. Selanjutnya kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Manusia itu berhak untuk senang. Yang bisa membuat senang diri kita itu siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang orang lain bisa, tapi yang lebih berperan adalah diri kita sendiri. Kadang kita butuh refreshing, butuh apa itu yang menginginkan, yang melakukan yang kita sendiri tidak tujuh orang lain jalan-jalan ada, tapi jarang ya Bapak Ibu. Selanjutnya motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu yang datang dari luar. Contohnya murid melakukan kedisiplinan karena takut menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Ini motivasi dari luar karena dia takut, terus dia disiplin seperti itu. Motivasi eksternal yaitu internal, murid melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai-nilai keberhasilan dalam dirinya. Motivasi ini yang akan menjadi tujuan kita dalam pendidikan, sehingga anak menaati peraturan itu tidak dari eksternal melainkan dari internal ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disebutkan ada motivasi eksternal dan internal. Ini adalah pertanyaan yang mendorong anak itu dari motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti Bapak begini, saya nanti hukum suruh up itu karena takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan? Contoh gurunya kasih PR, nanti kalau guru semua mendapatkan permen, jadi itu mendapatkan
Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, tujuan daripada disiplin positif. Merdeka menuruti hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat perintah diri sendiri. Jadi yang menggerakkan diri itu yang kita sendiri. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini tadi yang berkaitan dengan kalimat pertanyaan otomatis di Bapak Ibu. Ini adalah pemberian penghargaan, nanti itu berpengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau Bapak Ibu tadinya memberikan ini atau memotivasi nanti dapat hadiah seperti ini, nanti kalau pas suatu saat itu tidak memberikan hadiah, anaknya jadi enggak kasih hadiah karena mempunyai motivasi seperti itu. Ini nanti pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan hukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan, nanti akan menurunkan kualitas daripada anak itu sendiri. Kalau dia dapat ini anak akan semangat, tapi kalau tidak, anak-anak tidak akan semangat. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak itu motivasinya dari bapak ibu gurunya, dari luar, tidak dari diri. Saya mau belajar bukan karena saya ingin tahu, tapi karena ingin mendapatkan hadiah seperti itu. Selanjutnya, bentuk atau program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu pemberian pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya mengikuti nih Bapak Ibu. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan dengan kata disangka. Kemarin saya perhatikan ketika Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata pembuka yang sudah tertera di depan dengan nilai kebajikan yang ada, yaitu rasa empati itu lebih besar pada situasi pada saat menolong murid dari kelas kita. Ini bisa digunakan dalam pemberian pengakuan atau apresiasi kebajikan. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ini dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah belajar ya restitusi ya? Di pembelajaran KMM juga sudah ditayangkan ada restitusi. Kita akan belajar bareng aja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi ini dapat dilakukan dengan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada yang tahu? Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini Bapak Ibu bisa
muda atau anak-anak yang mempunyai masalah dipanggil tapi tidak diwartakan ini begini tidak. Yang namanya restitusi itu mencari solusi, bukan memperbesar masalah ya Bapak Ibu, mencari solusi atau jalan keluar daripada masalah. Bapak Ibu bisa mengundang anaknya dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga anak itu tidak merasa dipojokkan. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan mengapa kamu melakukannya. Nanti anak mulai bercerita, saya begini dulu, tadi begini dulu. Jadinya anak mulai bercerita, anak merasa lebih nyaman. Yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Bapak Ibu bisa mengatakan, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi anak sudah bercerita, sudah gitu saja. Saya kemarin melakukan restitusi, ada seorang anak yang menyobek buku pelajaran temannya. Saya tanyakan mengapa, karena yang disobek bukunya itu selalu mengejek orang-orangnya, dan saya dikasih jalan restitusi terus dengan menanyakan mengapa kamu menyobek buku dia, karena saya orang tuanya selalu diejek. Terus dengan memvalidasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya, karena orang tua saya diejek terus. Terus ditanyakan kembali, apakah sikap kamu itu sudah menunjukkan nilai-nilai keyakinan di kelas kita? Anak tersebut menjawab tidak, Bu. Keyakinan di kelas kita saya sudah tidak menunjukkan nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas kita. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan tidak menghormati karena tadi sudah menyobek bukunya. Itu merupakan proses validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menyatakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati, terus solusi apa yang bisa diambil, kita kembalikan kepada anak. Setelah kamu menyobek dan membuat anak ini nangis, apa yang dilakukan? Anak tersebut memberikan solusinya sendiri. Jadi tidak kita seperti ini, tidak, kita hanya memfasilitasi saja. Anak menceritakan keyakinan dan jalan, terus anak tersebut juga mencari solusi sendiri. Kita hanya membimbing seperti itu Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi selanjutnya. Restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan pada tindakan, mencari solusinya. Jadi kalau ada masalah itu fokusnya pada solusinya, tidak melebar-lebarkan masalah, tapi kita mencari pada solusinya. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Karena kesalahan adalah pengalaman ya Bunda. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari alasannya apa. Tawaran bukan paksaan memperbaiki. Tadi sudah melakukan kesalahan, kita tawarkan selanjutnya mau bagaimana. Tentunya anak tersebut akan berpikir. Yang selanjutnya hubungan menuntun untuk melihat keadaan diri. Setelah itu anak diberi pengarahan. Selanjutnya mau bagaimana, tentunya akan meminta maaf, akan mengganti buku atau bagaimana. Itu kita sama menuntut anak seperti itu Bapak Ibu. Ini perbedaan kasus. Ada kasus murid datang terlambat ke sekolahan. Ini berbeda dari hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman itu nanti kalau anak datang terlambat, kasih hukumannya dan murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah, murid disuruh menulis apa yang sebanyak 100 kali, itu merupakan suatu hukuman. Kalau bentuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Karena dia sudah terlambat, jadi dia harus konsekuensinya harus didapatkan. Beda dengan
dengan hukuman, ya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ini ditanyakan dulu mengapa terlambat, alasannya kenapa dan bagaimana, terus tindak lanjutnya biar tidak terlambat itu bagaimana. Begitu, itu restitusi. Bapak Ibu, ini ada sebuah video dan kita simak bersama pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video ini, Bapak Ibu. Sini kamu. Pasti. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pergi di lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi video yang sedang kita lihat bersama. Tadi di dalam video tersebut terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Menurut Bapak Ibu, selama ini kita sudah menerapkan posisi yang mana? Untuk mempelajari, kita berusaha menerapkan posisi yang manajer, ya Bapak Ibu, ya. Sudah tidak ada lagi posisi yang penting jangan menghukum. Kalau mantap pas. Ya, itu posisi kontrol ada 5 sudah dipaparkan: pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Patuhilah peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Pembuat rasa bersalah, berapa kali bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah seakan-akan anaknya bersalah gitu ya. Selanjutnya, sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan lain. Itu ada ibu, jadi ngobrolnya seakan-akan seperti teman. Itu sebagai teman. Yang selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, itu berhubungan dengan konsekuensi. Dan selanjutnya adalah manajer. Manajer ini hampir sama dengan posisi restitusi, ya. Jadinya ditanyakan dulu kesalahannya, terus pendapatnya bagaimana dan cara memperbaiki kesalahan. Jadi yang diharapkan adalah posisi manajer. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, adakah di sini Bapak Ibu guru yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya?
sudah ya keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama dan berasal dari penyatu pemikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bareng-bareng, nanti kita belajar bagaimana sih membuat keyakinan yang baik dan benar menurut teori yang ada. Nih, mengapa bukan peraturan, melainkan harus keyakinan keras. Ini adalah contoh-contoh situasi atau pengalaman, dan untuk kesimpulannya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan itu motivasinya lebih berpusat pada diri sendiri. Kalau peraturan kan ada suatu paksaan seperti itu. Peraturan sih gak lebih ya. Ini proses pembuatan keyakinan di kelas saya Bapak Ibu. Untuk pertama prosesnya siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan pada stick note. Jadi anak semua jumlah murid saya bagikan kertas sticky note dan mereka semua menulis pengennya kelasnya seperti apa. Ada yang pengennya tidak makan di kelas, ada tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengobrol, kebanyakan tidak boleh dan tidak boleh. Semuanya ditampung yang namanya anak-anak, karena kita membuatnya kesepakatan bareng-bareng, keyakinan bareng-bareng, tidak apa-apa. Setelah itu semua anak sudah menuliskan dan ditempelkan di depan, menempelkan sebanyak siswa. Setelah itu saya bersama murid mengulas keyakinan kelas yang mereka tulis. Keyakinannya juga satu persatu. Yang tidak boleh datang terlambat bisa, tidak boleh ngobrol ditempel di baris-bariskan, sama nanti setelah dipisah-pisah, terus guru bersama siswa memilah dipisah-pisah, terus mengubah keyakinan dan ditulis tadi menjadi kalimat positif, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu tidak berbentuk kalimat melainkan kata-kata saja, menjadi kalimat positif. Sebagai contoh, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas. Itu nanti maksudnya ke kata positifnya disiplin. Disiplin di situ dalam artian tidak boleh makan, harus datangnya tepat waktu, berpakaiannya juga harus sesuai dengan hari itu dan harus rapi disiplinnya. Jadi kata disiplin itu sudah mengulas ke berbagai sumber ya Bapak Ibu. Itu ada lagi yang tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kata positifnya menjadi menjaga kebersihan seperti itu. Jadi setiap anak di kelas 4 itu karena sudah yakin tidak boleh buang sampah sembarangan, habis makan jajan dibuang plastiknya ke tempat sampah, itu mereka membuat keyakinannya menjaga kebersihan. Terus setelah semuanya dipilah-pilah dan dirubah menjadi kalimat positif, mengecek kembali dan menyepakati keyakinan kelas. Terus dijabarkan begini-begini, anaknya sudah tahu dan semua anak sudah setuju. Jadilah terbentuk keyakinan kelas di kelas 4 seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama disiplin, nanti sudah dari berbagai aspek tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan, itu masuknya ke kata disiplin. Menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, tidak boleh makan sembarangan seperti itu, termasuk sebagai kebersihan. Jadi anak-anak itu menulisnya tidak boleh dikarenakan Bapak Ibu. Nanti kita pilih menjadi kalimat positif, kata-kata positifnya saja yang kita ambil. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini dalam artian kalau diberi tugas, jatuh temponya kapan harus diselesaikan, itu harus bertanggung jawab. Yang keempat, saling menyayangi dan tolong menolong. Seharusnya ini dipisah karena biar tidak kebanyakan, saya gabungkan saja seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah aksi nyata daripada saya membuat keyakinan kelas di kelas 4. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini adalah lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Itu
positif, semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Alhamdulillah kemarin kita mungkin waktu 2 mingguan sudah dibuat keyakinan kelas. Ada perubahan Bapak Ibu, jadi kelasnya tidak begitu kotor, anak-anak pas saat berdoa yang tidak mau bersujud, mereka benar-benar menerapkan keyakinan kelas dan sudah mereka bentuk, walaupun perubahannya tidak harus 100%, paling tidak ada perubahan yang kecil, lama-lama akan signifikan seperti itu di Bapak Ibu ya. Selanjutnya refleksi. Setelah tadi saya mempelajari modul yang 1.4, refleksi yang saya temukan sejauh mana pemahaman tentang konsep ini. Saya setelah mempelajari modul 1.4 sudah memahami konsep-konsep inti daripada budaya positif, antara lain disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang selanjutnya, hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata tadi dari pertanyaan teman Ibu, penghargaan itu berdampak kurang baik bagi anak yang tadi pemantiknya. Di antaranya dapat mengurangi ketekanan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Ini kurang lebih yang terjadi saat pertanyaan tematik. Bapak Ibu, bagaimana dia pakai? Kita SBT ya Bapak Ibu ya. Gampang SBT kayak anak kelas 1, ada guru kelas 1 bisa maju SBT-nya. Loh, Kita tepuk 1, tepuk 2 ya, gampang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Enggak ini ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Saya Bu, kita ulangi 1 kali lagi ya Bu. Ya, semangat Bu, nasi ikut. Tangan pulang ya Bu. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya kurang. Yang penting tangannya kita sudah gerak ya Bapak Ibu. Terima kasih. selanjutnya perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada lambat, kalau ada mengalami kesalahan, kita itu lebih bisa mengontrol emosi. Orang juga sehingga misalnya ya Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu juga demikian, sudah tahu sedikit ilmunya, jadi bisa diterapkan di Bapak Ibu ya, menahan emosi dan bisa mengontrol posisi kontrol mana yang saya bisa lakukan sebagai penghukum atau sebagai manajer. Untuk dulu sebelum mengetahui budaya positif, mungkin kebanyakan kita posisi kontrol itu menghukum ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah tahu kita diusahakan pada posisi manajer. Selanjutnya, saya pernah menangani murid yang tidak mau mengerjakan tugas piket bersama teman satu kelompoknya. Saya menggunakan langkah dengan segitiga restitusi dalam menangani masalah, mencari solusi yang seperti tadi saya sudah ceritakan. Ada anak mengambil buku, ada anak tidak mau mengerjakan piket, itu kita tangani dengan segitiga restitusi. Catatan itu kalau kita melakukan segitiga restitusi itu tidak satu kali kesalahan langsung di segitiga restitusi.
restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberi kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku mendukung murid dalam menemukan solusi dari permasalahan. Saya terus berusaha untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal baik yang ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif atau lebih dikenal dengan pembiasaan di Bapak Ibu, pembiasaan masuk kejabatan Ibu, pembiasaan sholat berjamaah, itu pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kita. Dengan nilai-nilai itu, keberhasilan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan tindakan dan murid. Posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung menghukum menjadi posisi kontrol manajer. Selanjutnya yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Kadang kita ngobrolnya sebagai teman, tidak cukup hukum saja. Kalau anak mempunyai masalah, kita sebagai teman. Perasaan saat itu saya menggunakan hal yang benar, tapi tindakan yang saya berikan kepada murid itu ternyata tidak. Seharusnya saya menjadi posisi kontrol sebagai manajer, karena murid akan lebih kreatif menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Jadi anak melakukan kesalahan, ditanyakan dan ditanyakan nilai apa yang dia langgar, dia akan ditanyakan lagi solusi apa yang cocok sehingga anak itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, perkara Anda menerapkan sebagai restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda, daya mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya. Sebelumnya, mungkin karena kata restitusi sendiri itu didinya ke sini ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita juga kalau ada masalah pada anak, kita juga menyelesaikannya dengan anak, tapi mungkin tahap-tahapannya saja yang tidak sesuai dengan segitiga restitusi. Yang terakhir adalah adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk mempelajari proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting adalah menciptakan budaya positif dengan kolaborasi dan kerjasama baik semua warga. Kolaborasi kerjasama dengan mewujudkan nilai-nilai kebajikan agar membangun budaya positif sekolah melalui standar operasional pelayanan sebagai acuan untuk pembiasaan kepada anak-anak. Juga ada kesepakatan belajar di kelas untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Nanti bisa dicoba Ibu, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelasnya. Kemarin saya sudah sempat mencoba membuat keyakinan kelas. Sebelum saya mengenal budaya positif, saya membuat almadernya sehingga jadi seperti itu Bu. Tidak boleh, ternyata harus jadinya menjadi kalimat positif atau kata positif. Tapi karena itu sebuah pengalaman, jadi tidak saya kayakkan, tidak saya buang, hanya sebagai pengalaman saja. Ternyata membuat keyakinan kelas itu seperti ini. Bapak Ibu, yang selanjutnya selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah saya dalam acara diseminasi budaya positif yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi contoh buat disiplin positif yang ada di sekolah kita. Untuk sekian saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Surina atas pemaparannya. Bapak Ibu, dari kita belajar banyak hal bagaimana menghadapi siswa-siswa kita di kelas. Kalau menghadapi masalah ternyata
nuwun.